Cerita berawal dari ruangan operasi di sebuah rumah sakit yang tidak sakit. Selamat pagi, Kakek Caca. Selamat pagi juga, Dok. Hari ini adalah jadwal operasi untuk kakek. Operasi yang akan kami lakukan adalah operasi transplantasi rambut agar kakek terlihat lebih muda lagi. Aku sudah siap, Dok. Tapi aku punya syarat terlebih dahulu untuk dokter dan tim yang akan melakukan operasi kepadaku. Apa itu syaratnya, Kek? Aku ingin dokter mencarikan seseorang yang mau menjadi donatur yang umurnya antara 18 sampai 20 tahun. Sungguh syarat yang berat ini bagiku, Kak. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berusaha mencari donatur yang kakek inginkan sesuai persyaratan tersebut. Oh iya, aku ingat dulu Mr. Limit, saudara kembarku itu mempunyai 3 orang yang bekerja padanya, dan sepertinya 3 orang tersebut umurnya sesuai yang diinginkan oleh kakek Caca. Aku akan pergi ke rumahnya Mr. Limit terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Dr. Lumit pergi ke rumah saudara kembarnya yaitu Mr. Limit. Hai Mr. Limit, apa kabarmu? Sudah lama kita nggak bertemu, Mr. Limit. Baik juga, Dokter Lumit. Kabarku baik-baik saja, Dokter. Ada perlu apa kamu kesini, Dokter? Aku sedang mencari seorang donatur untuk pasienku. Syaratnya donatur itu harus berumur 18 sampai 20 tahun. Oh iya ya. Di sini aku mempunyai 3 orang pemuda yang sesuai syarat yang dokter inginkan. Dokter bisa memilih dari 3 tersebut mana yang umurnya 18 sampai 20 tahun. Siapa saja itu Mr. Limit? Biar Mbak Sutradara saja yang memperkenalkan mereka bertiga. Oke kan? Boleh sajalah biar Mbak Sutradaranya yang memperkenalkan mereka bertiga. Oke Mister, tidak apa-apa. Apa sih yang enggak buat Mr. Limit? Orang pertama, namanya si Kubus. Silahkan si Kubus menyapa penonton terlebih dahulu. Oi penonton semuanya, namaku si Kubus. Jangan lupa kasih jempol buat video ini ya. Orang kedua, namanya si Balok. Silahkan si Balok menyapa penonton dulu. Penonton, jangan lupa kasih komen di video ini ya. Terakhir, namanya si Prisma. Tokoh yang sudah lama main beribu-ribu episode di channel ini. Kenapa saat giliranku muncul settingnya memakai setting
militer seperti ini. Auranya aura kegelapan. Berapa umur kamu, bosku, bos? Coba tebak sendiri ya, Dok. Umurku 4 tahun lebih muda. Salah, umurku 4 tahun lebih tua dari si Prisma. Kalau kamu umurmu berapa, balok? Umurku 3 tahun lebih muda daripada si Prisma ya, Dok. Jadi gini, Dok, kalau dihitung-hitung ya, 3 umur mereka kalau dijumlahkan itu adalah 58 tahun. Sungguh 3 pilihan yang sulit untuk dipilih. Tapi baiklah, aku akan berusaha memilih salah satu di antara mereka. Beri waktu aku untuk berpikir siapa yang berhak menjadi donatur untuk kakek Cacah. Siapakah di antara si Prisma, si Kubus, dan si Balok yang berhak untuk menjadi donatur bagi kakek Cacah? Mari kita bahas bersama-sama permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut kita masukkan ke kategori materi sistem persamaan linier dengan 3 variabel, di mana materi ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 10. Kita mulai dari definisi dan bentuk umum. Jadi untuk SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel didefinisikan sebagai 2 atau lebih dari persamaan linier 3 peubah yang berlaku secara serentak, disebut sistem persamaan linier 3 peubah atau 3 variabel. Kemudian bentuk umumnya seperti ini: AX tambah BY plus CZ sama dengan D. Ini adalah persamaan. Jika kita membangun sebuah sistem persamaan, maka persamaannya harus lebih dari 1. Nah, untuk persamaan ini di mana A, B, dan C itu adalah koefisien dari variabelnya, sedangkan X, Y, dan Z adalah variabel atau peubahnya. Sedangkan yang di ruas kanan yang tidak mengandung unsur variabel ini yang dinamakan konstanta. Inilah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian untuk menyelesaikan sistem atau SPLTV ini ada 3: 1 substitusi, 2 eliminasi, dan yang ketiga gabungan. Sebenarnya ada lagi, yaitu metode determinan dan juga metode inverse. Cuman pada video kali ini saya berikan materi untuk yang termudah. Saya akan membahas mengenai cara penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode gabungan. Bagaimana metode gabungan itu? Perhatikan langkah penyelesaiannya. Sama, langkah pertama kita eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Kemudian kalau sudah nilai variabel yang sudah kita temukan, baru kita substitusi atau kita ganti nilai variabel yang diperoleh. Kita akan menerapkan langkah penyelesaian menggunakan metode gabungan ini ke studi kasus pada awal cerita. Kita mengetahui bahwa umur si Kubus adalah 4 tahun lebih tua daripada si Prisma, sedangkan si Balok umurnya 3 tahun lebih muda daripada si Prisma. Sedangkan jika ketiga umur semuanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 58 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di antara Kubus, Prisma, dan Balok ini siapa yang umurnya antara 18 sampai 20 tahun?
Untuk mengetahui siapa yang umurnya 18-20 tahun, kita tentunya harus mencari satu persatu umur si kubus berapa, umur si balok berapa, dan umur si prisma berapa. Nah, kita selesaikan dengan metode gabungan. Pertama, kita misalkan dulu salah satu variabel. Di sini saya misalkan K adalah umur si kubus. Saya misalkan dengan variabel K. Kemudian kita misalkan B adalah umurnya si balok. Sedangkan P adalah umurnya si prisma. Jadi ada 3 variabel, K, B, dan P. Kemudian dari soal cerita kita akan menyusun atau membuat model matematikanya. Pertama, yang diketahui bahwa umur dari si kubus adalah 4 tahun lebih tua daripada umur si prisma. Jadi kita menulisnya K umur si kubus itu sama dengan umur prisma ditambah 4. Jadi K sama dengan P plus 4. Ini model matematika yang pertama. Kemudian model matematika yang kedua yaitu umur si balok adalah 3 tahun lebih muda daripada si prisma. Bagaimana model matematikanya? Umur si balok di sini kita misalkan dengan B. Berarti B sama dengan P dikurangi 3 karena lebih muda. Jadi B sama dengan P kurangi 3. Dan yang terakhir, jumlah umur ketiganya adalah 58 tahun. Tentunya ini mudah sekali. Jadi K, kalau kita tambahkan B, kita tambahkan P, itu hasilnya adalah 58. Nah, ini model matematika yang terbentuk. Ada 3. Variabelnya 3, persamaannya juga ada 3. Untuk yang kasus pertama, K sama dengan P plus 4. Ini ekuivalen dengan P di ruas kanan saya pindah ke kiri. Jadi K dikurangi P sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua, B sama dengan P kurangi 3. Untuk mempermudah kita mengerjakannya, maka yang P di ruas kanan saya pindahkan ke kiri. P positif pindah kiri jadinya negatif. Sehingga hasilnya B min P atau B dikurangi P sama dengan negatif 3. Dan yang terakhir, K plus B plus P, jumlah umur ketiganya adalah 58 tahun. Ini untuk K kurangi P sama dengan 4, persamaan 1. B kurangi P sama dengan min 3, saya beri kode persamaan 2. Kemudian K plus B plus P sama dengan 58, saya beri kode persamaan 3. Oke, kita akan melakukan langkah pertama. Kita eliminasi atau kita hilangkan dari persamaan 1, 2, dan 3. Ini boleh kalian mengambil persamaan 1 boleh dengan persamaan 2. Nah, di sini saya mengambil persamaan 1 dengan persamaan 3. Kenapa? Karena persamaan 3 mengandung 3 variabel dan persamaan 1 mengandung 2 variabel. Agar nanti tersusun sama-sama mengandung 2 variabel. Berarti kan persamaan 1, K dikurangi P sama dengan 4. Sedangkan persamaan 2-nya, K ditambah B ditambah P sama dengan 58. Kemudian kita kurangkan, ya, K dikurangi K, hilang hanya. Kemudian ini hati-hati, min P dikurangi dengan P, ya. Jadi hasilnya min 2P. Nah, ini hati-hati kalian untuk mengetahui tanda persamaan negatifnya. Kemudian yang persamaan 1 tidak ada B-nya, persamaan 3 ada B-nya, positif karena dikurangi jadinya negatif. Jadi min 2P kurangi B sama dengan 4 dikurangi 58 sama dengan negatif 54. Ini kita temukan persamaan 4. Kemudian dari persamaan 4 kita akan mengeliminasi. Saya ambil ke persamaan 2 karena persamaan 2 yang mengandung 2 variabel. Persamaan 2 bunyinya B kurangi P sama dengan negatif 3. Kemudian persamaan 4 bunyinya negatif 2P dikurangi B sama dengan negatif 54. Ini kalian juga harus hati-hati. Karena B-nya sini sudah sama, cuman beda tanda, maka kita tidak boleh mengurangkan.
tapi harus kita jumlahkan dengan tujuan agar variabel B-nya hilang. Nah, ini saya tambahkan. Kalau ditambahkan negatif P ditambah dengan negatif 2P, jadi negatif 3P. Kemudian negatif 3 ditambah dengan negatif 54, hasilnya adalah negatif 57. Jadi kita bisa menemukan nilai P-nya itu sama dengan negatif 57 dibagi dengan negatif 3. Jadi P-nya kita temukan 19. Oke, sampai sini kita lanjut. Nah, dari langkah 3 kita sudah menemukan nilai P. Kita substitusi nilai P ke persamaan 1 atau persamaan 2, tentunya yang mengandung 2 variabel. Di sini saya mengambil persamaan 1. Persamaan 1 sebelumnya tadi adalah K sama dengan P ditambah 4. Kita ganti P-nya dengan angka 19, jadi kita temukan K-nya adalah 23. Nah, dua variabel sudah kita temukan, K dan P. Kita akan mencari nilai B. Nah, nilai B kita masukkan ke persamaan 3. K tambah B tambah P sama dengan 58. K-nya kita ganti 23, B-nya kita cari, P-nya kita ganti 19. Maka kita temukan nilai B-nya itu sama dengan 58 dikurangi 42. Jadi nilai dari B-nya adalah 16. Nah, kita sudah menemukan 3 variabel, sudah ketemu nilainya. Tinggal kita sambungkan dengan permasalahan yang ada di soal. Di K itu tadi adalah umur si kubus. Kita hasil perhitungan hasilnya 23, artinya umur si kubus adalah 23 tahun. B adalah umur si balok, hasil perhitungan adalah 16 tahun. Dan P umur si prisma adalah 19 tahun. Nah, dari tiga-tiganya yang sudah kita ketahui umurnya, yang ditanyakan apa? Yang umurnya rentang antara 18 sampai 20 tahun. Jadi sudah jelas, yaitu si prisma yang berhak untuk menjadi donatur karena umurnya antara 18 sampai 20 tahun, yaitu umurnya si prisma adalah 19 tahun. Sekian dulu untuk pembahasan soal aplikasi SPLTV. Aha, setelah aku pikir-pikir, ternyata yang paling pas dan cocok untuk menjadi donatur bagi kakek Cacah adalah si Prisma. Karena setelah aku hitung, umur si Prisma adalah 19 tahun. Aku akan membawa si Prisma untuk bertemu dengan kakek Cacah. Ternyata selama ini kakek Cacah adalah kakekku. Kenapa kakek berada di sini? Tentu saja kakekmu ini pengen terlihat muda seperti kamu. Kakek hanya ingin mencari nenek muda yang baru bagimu. Terima kasih sudah menonton drama Korea ini. Sampai berjumpa lagi.